Oh, saya nggak tahu ya berapa gram nih, dan nggak dihitung timbang juga. Buat contoh aja. Halo sobat-sobat semua, kembali dengan saya Lutfi di channel Kopi Lunak. Video kali ini saya pengen tunjukin ya alat hand grinder, fungsinya untuk menggiling kopi ya. Sebenarnya alat ini udah pernah saya pakai sebelumnya, tapi waktu itu saya pakai ternyata gilingannya kurang konsisten, terus juga masih ada sisa di bagian chambernya, terus juga kayak nggak bisa ngegiling halus gitu atau giling size fine gitu. Saya sempat cari tahu penyebabnya apa. Ternyata ada beberapa masalah. Yang pertama, dari sisi biji kopinya itu jangan yang udah ede atau expired ya. Jadi kan di kemasan, saya dulu kebetulan pakai ini ya sob. Ini udah expired ya, 2023 bulan 4 bulan Mei. Jadi biji kopinya juga udah nggak bagus gitu ya. Kelihatannya sih udah nggak kering ya, kayak agak basah berminyak gitu. Jadi itulah kenapa pada saat coba di hand grinder gitu dengan biji kopi yang emang udah kurang bagus ya, udah roastingnya udah terlalu lama, atau mungkin si biji kopinya udah berminyak seperti itu. Jadi dia ketika digiling tuh nggak bisa tergiling dengan sempurna gitu. Jadi dia masih meninggalkan istilahnya lengket lah ya di bagian bur keramiknya itu. Jadi kayak nggak bisa giling halus ataupun nggak bisa digiling secara bagus gitu. Kemudian yang kedua adalah mungkin di hand grinder itu sendiri ya, ada bur keramiknya itu untuk menggiling si beans kopinya itu udah kotor. Nah, setelah saya cek memang ada ada sisa-sisa dari biji kopi yang emang udah lama banget tertinggal di situ, nempel, sehingga dia kayak mengganggu proses gesekan antar bagian komponen burnya itu sendiri gitu. Jadi dia nggak bisa ngegiling secara sempurna untuk menghasilkan gilingan yang kita inginkan gitu ya. Jadi seperti ini sob, yang saya punya. Ini adalah hand grinder ya, yang pernah saya pakai sebelumnya. Ini mereknya Latina Sumbawa ya, tulisan di sini Latina Sumbawa. Ada tuasnya. Terus ini ada beberapa komponen ya. Tadi tuasnya, terus ini ada bagian untuk tampungan green size-nya atau si bubuk kopinya. Dan di sini ada, kita bisa lihat ini pengatur knob untuk mengatur tingkat kehalusan si biji kopinya ya gitu. Terus sini ada tutupnya, covernya. Terus ini bagian dalam. Bagian dalamnya chambernya untuk memasukkan si beans kopinya. Kita tahan dulu. Putar ke kiri. Sampai mentok. Maksudnya sampai lepas ya murnya. Kita copot dulu. Ini ada, kita bisa lihat komponen-komponennya. Ini ada bur keramik ya. Terus ada pernya. Saya rapin dulu deh. Oke, sini ada asnya ya. Seperti ini. Dan untuk body dari si hand grindernya terbuat dari apa ya nih? Kalau nggak salah ini stainless steel ya. Kokoh juga. Nah, masalah yang tempo hari saya hadapi adalah kenapa si beans kopinya itu nggak bisa tergiling sempurna, karena dia ada beberapa sisa-sisa dari si biji kopinya itu yang tertinggal di bagian sini nih, di bagian ini sehingga dia mengganggu gesekan dengan si keramik yang ada di dalam body si hand grindernya ini. Jadi di sini harus dibersihkan dulu nih. Nah, cara bersihinnya sebenarnya sih kalau ada sikat, pakai sikat gitu kan, sikat bersih, atau mungkin sikat gigi juga bisa sih sebenarnya, atau pakai dielap aja juga bisa sih sebenarnya gitu. Sebenarnya pakai air juga bisa, atau dengan sabun gitu, cuma mungkin nanti perlu dikeringin dulu ya. Dia harus benar-benar kering baru bisa kita pakai, karena si beansnya itu harus kering ya.
Kalau basah dia akan mengganggu proses gesekan dengan antara si keramik dengan si ininya, apa namanya, keramik yang bagian dalamnya. Posisinya harus kering baru bisa dipakai gitu. Tisu aja deh, karena nggak terlalu kotor-kotor banget sih, cuma. Dan pastikan si beans kopinya juga masih bagus ya, baru di roasting, kualitasnya juga ED-nya masih panjang gitu kan. Bersihin dulu, sampai dalamnya juga harus bersih nih, terutama di bagian ini nih harus bersih juga ya. Kalau ada sikat pakai sikat ya, tapi kalau saya pakai tisu aja sih, saya kira cukup. Bagian ini yang dibersihin, dan setelah bersih si bubuk kopinya, si beans kopinya juga harus bagus. Ini saya coba keluarinnya seperti ini sob. Untuk beansnya ambil aja buat sampel aja. Beans kopinya masih seperti ini sob, masih apa namanya, masih bagus ya kondisinya, karena di sini kan roastingnya juga masih lama tuh, masih lama, apa namanya, baru Desember 2022 sih. Sebenarnya ini saya udah lama beli ya, jadi baru saya pakai juga untuk apa namanya, hand grinder ini. Saya masih oke sih, masih sekitar 6 atau 7 bulan ya setelah di roasting. Roast date-nya 2022 Desember gitu, masih oke untuk beansnya. Dan saran saya, kalau kita beli beans, sebaiknya juga yang kemasannya itu yang memiliki zip di bagian, ada sendok, sorry, ini di bagian ini ada pengunci ya, jadi bisa di kencengin lagi gitu, atau dirapetin lagi gitu. Kalau rapat, mencegah udara masuk, jadi beansnya juga otomatis lebih awet ya. Jadi gini sob, untuk rakit, kita ambil si bagian utamanya, si bodinya ini, kita masukkan asnya seperti ini. Oke, nah ini ada ringnya ya, ada ringnya juga kita pasang juga. Terus masukin bagian ini, ada pernya, masukkan di bagian atas dari si bor keramiknya ya. Terus tinggal dimasukin aja seperti ini. Nah, terus sambil ditekan seperti ini, tekan, terus tinggal di ambil knopnya, pasang bagian skrup bagian beratnya ya, putar aja sampai mentok. Kalau dia udah mulai keras, kita tinggal kunci, terus kita putar aja. Nah, putar sampai mentok, berarti dia mati, nggak bisa digiling kopinya. Maksudnya bagian ininya juga nggak bisa digerakin sob. Nah, supaya bisa ngegiling halus, kita harus lihat. Nah, ini makanya unik nih. Setelah saya bersihin, memang bisa ya untuk giling halus, cuma posisi kliknya cuma bisa sampai kedenger sampai 2 atau 3 klik aja gitu. Ini untuk masalah yang saya hadapi ya di hand grinder ini gitu. Tapi untuk gilingan halus dia, saya rasa sih udah lumayan ya, bagus gitu. Bisa buat espresso juga saya kira bisa ya, dengan menggunakan Rockpresso gitu. Tadi saya udah mentokin ya, sebelah udah mentok kanan. Nah, saya coba klik sekali. Saya mau uji untuk gilingannya, gilingan fine atau gilingan halus. 1 klik, nanti kita lihat sama-sama ya hasilnya. Beansnya saya taruh, buat contoh aja, tutup yang bawahnya, baru kita kunci ya, kita giling.
Semuanya tergiling semuanya gitu. Ini saya kira cukup buat contoh aja. Inilah untuk satu klik. Bisa lihat ya sob. Oh, saya nggak tahu ya berapa gram nih, dan nggak dihitung timbang juga. Buat contoh aja. Seperti ini. Gilingannya cukup halus ya. Inilah yang saya dapatkan. Gilingannya cukup halus sih kalau saya rasa. Ini teksturnya juga lembut banget, fine gitu. Jadi satu klik ya di hand grinder Latina Sumba tadi. Ini saya cukup puas juga ketimbang sebelumnya. Bisa lah ini buat espresso seperti ini untuk gilingannya ya. Halus, cukup konsisten sih saya pikir. Oke, coba saya pindahin dulu deh. Saya penasaran sih, mau coba lagi untuk gilingan medium ya. Satu, dua, tiga, empat, lima. Nah, ini udah mulai nggak ada suaranya nih. 6, ya 7 lah ya, sekitar 7. Harusnya ini bisa giling medium ya, gilingan sedang itu tingkat kekasarannya. Oke, coba kita giling untuk tadi sekitar 7 klik. Nah, ini nggak ada suara gesekan ya. Dan biji kopi yang masih bagus, masih kering gitu kan, roastingnya juga masih belum lama, itu kelihatan kayak crispy banget sob. Kalau misalkan kita giling tuh kayak masih berasa renyah gitu pada saat hancur di keramiknya ini, berkeramiknya kayak masih suaranya juga masih enak didengar gitu. Ini nggak sesempit tadi ya, karena tadi satu klik kan kecil dan ukuran bagian keluaran si kopinya tuh kayak sempit dan itu berdecit. Nah, ini kalau ini 7 klik nggak bersuara seperti itu, lebih lancar sih, karena bagian lubang keluarannya tuh lebih lebar sedikit ya. Oke, coba ya. Nah, ini harusnya gilingannya gilingan medium nih. Coba sob kita lihat ya. Nah, ini gilingan yang tadi ya, gilingan yang halus, ini gilingan yang agak kasar harusnya. Oke, seperti ini bisa dilihat ya, masih kelihatan halus ya. Teksturnya juga kayak masih halus, cuma kalau ini kan halus banget. Ini bisa dibilang masih halus, cuma tetap sih ada kerikil-kerikilnya yang terasa di jari kita. Jadi kayak mungkin ini fine to medium kali ya. Tapi intinya lebih kasar sih, lebih kasar ketimbang fine yang pertama tadi. Ini satu klik halus banget. Kalau ini masih ada kasar-kasarnya. Ini klik 6 atau 7 ya tadi di hand grinder Latina Sumbawa tadi. Gitu. Seperti ini sob. Fokusnya agak susah ya. Seperti itu. Oke sobat, itu saja terkait penggunaan dari hand grinder yang saya miliki, Latina Sumbawa itu, yang udah saya coba bersihin dan bisa sih giling halus itu. Cuma itulah penggunaan hand grinder ya, ada plus minus juga gitu. Dan memang itu adalah solusi buat kita ya, mungkin sebagian dari kita yang punya usaha atau mungkin punya bisnis coffee shop kecil-kecilan gitu kan,
penggunaan hand grinder tuh lebih ekonomis ya, dari sisi harga juga. Paling sekitar 150 sampai 200 ribuan ya untuk hand grinder manual spray tadi itu. Kalau yang mesin kan ada sih saya lihat di marketplace harganya sampai 400 ribuan sampai 500 ya. Itu ada juga yang paling murah tuh. Cuma nggak tahu kualitasnya, daya tahannya dan sebagainya gitu. Baik lagi ke sobat-sobat semua, yang penting kita tetap bisa menikmati kopi yang kita inginkan. Demikian saja, terima kasih kepada sobat-sobat semua yang telah menyaksikan video ini. Ikuti terus channel Kopi Lunak, like, comment, dan subscribe, dan nyalakan tombol notifikasinya supaya sobat bisa dapatkan info pemberitahuan kalau ada video terbaru dari channel ini. Ya, sekian saja dan sampai jumpa di video berikutnya.